Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Yusnimar. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang untuk hari ini ada dua materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan membahas nutrisi dalam makanan, apa-apa saja nutrisi dalam makanan dan apa fungsinya serta sumber-sumber bahan makanan tersebut. Yang kedua, kita akan membahas nantinya tentang uji nutrisi pada makanan. Untuk dapat memahami materi tersebut, silahkan pelajari video berikut. Baiklah, kita akan membahas materi sistem pencernaan pada manusia. Kita akan membahas tentang nutrisi atau bahan makanan, uji nutrisi, organ-organ pencernaan, dan bagaimana sistem pencernaan pada manusia. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu nutrisi atau gizi. Apa itu yang nutrisi atau gizi? Nutrisi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Nutrisi yang diperlukan manusia setidaknya ada 6 jenis nutrisi. Ada yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, dan ada yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, di mana merupakan nutrisi organik yang mengandung karbon yang perlu dicerna atau dipecah terlebih dahulu sebelum diserap oleh tubuh. Sedangkan nutrisi yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit yaitu vitamin, mineral, dan air. Dan nutrisi ini dapat langsung diserap oleh tubuh. Kita akan membahas jenis-jenis nutrisi. Jenis nutrisi yang diperlukan yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. Karbohidrat bisa kita kelompokkan menjadi 3. Ada kelompok gula yang merupakan karbohidrat sederhana, contoh yang kita temukan dalam buah-buahan, madu, dan gula pasir. Ada kelompok pati yang merupakan karbohidrat kompleks yang kita temukan dalam umbi-umbian dan biji-bijian. Ada berupa serat seperti selulosa pada dinding sel tubuhan, contoh pada sereal, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sumber-sumber karbohidrat yang kita sering gunakan dan kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama nasi, yang merupakan makanan pokok bagi orang Indonesia. Ada singkong yang bisa diolah menjadi tepung, ada kentang, ada roti, ada jagung, gula pasir, madu, dan pisang. Ini merupakan sumber-sumber karbohidrat yang sering kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya kita akan membahas nutrisi yang kedua yaitu lemak atau lipid. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi. Sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, lemak juga berfungsi untuk menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh. Berdasarkan struktur kimianya, lemak kita bagi atas 2. Ada lemak jenuh yang berwujud padat pada suhu kamar, contoh daging, susu, keju. Ada lemak tak jenuh yang berwujud cair pada suhu kamar, contohnya minyak nabati. Masih tentang lemak, kalau tadi berdasarkan struktur kimianya, berdasarkan sumbernya, lemak juga kita kelompokkan menjadi 2. Ada lemak nabati yang berasal dari tumbuhan, ada lemak hewani yang berasal dari hewan. Contoh sumber-sumber lemak. Ada alpukat yang merupakan lemak nabati, kemudian kacang-kacangan, santan kelapa, dan minyak kelapa masih merupakan contoh lemak nabati. Daging, ikan, dan telur merupakan contoh lemak hewani. Berikutnya nutrisi yang ketiga yaitu protein.
Protein berfungsi sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Makanya anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan sangat memerlukan protein untuk tubuhnya. Selain itu, protein juga berfungsi untuk pembuat enzim dan hormon. Protein juga berfungsi sebagai pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein merupakan molekul besar yang terdiri dari asam amino. Dan asam amino itu terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang belerang. Protein berdasarkan sumbernya bisa kita kelompokkan menjadi dua. Ada protein nabati yang berasal dari tumbuhan, dan ada protein hewani yang berasal dari hewan. Contoh protein nabati yaitu kacang hijau, tahu tempe yang berasal dari kacang kedelai, dan jenis kacang-kacangan yang lain. Sementara protein hewani yang berasal dari hewan, contohnya telur, ikan, daging, susu, dan keju. Berikutnya jenis nutrisi yang keempat yaitu vitamin. Vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin kita bagi atas dua, ada yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C, yang jika jumlahnya melebihi jumlah yang diperlukan di dalam tubuh, maka akan dikeluarkan bersama urin. Ada vitamin yang larut di dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, yang jika jumlahnya berlebih, maka akan disimpan di dalam tubuh. Apa manfaat dan sumber-sumber vitamin dapat kita lihat dari tabel berikut. Berikutnya nutrisi yang kelima yaitu mineral. Tubuh kita memerlukan 14 jenis mineral, di antaranya kalsium, fosfor, kalium, natrium, seng, besi, iodium, dan jenis mineral yang lain. Fungsi mineral yaitu berfungsi dalam proses pembangunan sel. Mineral juga berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sebagai pembentukan dan pemeliharaan tulang, untuk pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Mineral ada yang diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit, dan ada yang diperlukan dalam jumlah yang cukup banyak. Apa kegunaan mineral dan dari mana sumber-sumber mineral dapat kita lihat pada tabel berikut. Berikutnya nutrisi yang keenam yaitu air. Air berfungsi untuk pembentuk sel dan cairan tubuh, untuk pengatur suhu tubuh, untuk pelarut zat-zat gizi, membantu proses pencernaan makanan, sebagai pelumas dan bantalan, untuk media transportasi, dan untuk media pengeluaran zat sisa. 60% sampai 80% tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh kita dapat kehilangan air di saat kita bernafas, berkeringat, dan buang air. Jika tubuh kita kehilangan air, maka harus diganti dengan minum sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari. Air tidak hanya berasal dari air putih, tapi juga bisa berasal dari buah-buahan yang memiliki kandungan air yang tinggi. Contoh, apel, pir, dan semangka. Berikutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu uji makanan. Perhatikan tabel uji makanan tersebut berikut. Kita dapat menguji amilum dengan menggunakan reagen Lugol. Jika bahan makanan mengandung amilum atau karbohidrat,
maka akan terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman. Yang kedua, kita dapat menguji kandungan protein dengan menggunakan reagen Biuret. Jika bahan makanan mengandung protein, maka akan dihasilkan warna ungu. Yang ketiga, kita juga bisa mengukur kandungan glukosa atau gula dengan menggunakan reagen Benedict dan dihasilkan nanti warna merah bata atau orange. Yang keempat, kita bisa melakukan uji lemak dengan menggunakan kertas buram atau kertas koran. Dan jika bahan makanan mengandung lemak, maka kertas buram tersebut akan menjadi transparan. Untuk memahami uji makanan tersebut, perhatikan video berikut. Alat reagen yang digunakan yaitu Lugol, Biuret, dan Benedict. Ini adalah gelas kimia untuk letak reagen. Ini adalah plat tetes tempat meletakkan bahan makanan. Tabung reaksi untuk uji glukosa. Kemudian ini adalah alu dan mortal untuk menghaluskan bahan makanan. Bahan makanan yang sudah halus kita letakkan dalam plat tetes. Di sini ada nasi, kentang, roti, kentang, dan ayam. Untuk uji amilum kita teteskan Lugol ke dalam bahan makanan tersebut. Kemudian kita amati perubahan warna yang akan dihasilkan. Bisa kita aduk-aduk untuk melihat perubahan warna. Jika warnanya menjadi biru kehitaman, maka bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat atau amilum. Dan kalau kita lihat pada percobaan berikut yang mengandung amilum yaitu nasi, roti, dan kentang, di mana warnanya menjadi biru kehitaman. Yang berikutnya dengan uji protein dengan menggunakan Biuret. Caranya sama, bahan makanan yang sudah kita haluskan kita letakkan di atas plat tetes, kemudian nanti kita tetesi dengan Biuret. Jika bahan makanan tersebut berubah menjadi warna ungu, maka bahan makanan tersebut mengandung protein. Jadi kita amati perubahan warnanya, tetap kita aduk-aduk untuk melihat perubahan warnanya. Jadi kalau kita lihat pada daging ayam, warna yang dihasilkan adalah ungu. Berarti daging ayam di sini mengandung protein, sedangkan nasi, roti, dan kentang warnanya tidak berubah dan ini berarti tidak mengandung protein. Jadi ini adalah hasil dengan uji amilum tadi dengan menggunakan Lugol. Ini hasil dengan uji protein dengan menggunakan Biuret. Berikutnya uji gula. Bahan makanan yang sudah kita haluskan, kita tambahkan sedikit air, kita teteskan dengan larutan Benedict, kemudian kita panaskan. Hati-hati dalam memanaskannya, usahakan arah mulut tabung reaksi tidak mengarah kepada kita atau kepada teman yang lain. Kemudian setelah dipanaskan, amati beberapa saat dan akan dihasilkan perubahan warna. Jika warna yang dihasilkan merah bata atau orange, seperti yang dilihat di tabel tadi, maka bahan makanan tersebut menunjukkan mengandung gula atau glukosa. Warna kandungan glukosa tergantung tingkatan warnanya. Berikutnya ini uji lemak dengan menggunakan kertas buram.
Dan kita perhatikan, jika warna kertas buram tersebut menjadi transparan, maka bahan makanan mengandung lemak. Jadi kita cukup mengoleskan bahan makanan ke kertas buram dan kita amati perubahan pada kertas buram. Jika kertas buram menjadi transparan, maka menunjukkan bahan makanan tersebut mengandung lemak. Demikianlah pembahasan kita tentang materi, nutrisi, dan uji makanan. Demikianlah paparan materi kita hari ini. Mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Untuk berikutnya, silakan Anda kerjakan LKPD yang akan Ibu kirim pada Google Classroom-nya. Setelah selesai dikerjakan, kemudian difoto dengan jelas dan dikirim kembali ke bagian tugas pada Classroom-nya. Ingat, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan ya. Selesaikan pekerjaannya tepat waktu dan setepat mungkin, sebagus mungkin, dan cari jawabannya yang paling benar. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.